Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Femas Aditya Prayoga dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem koloid. Yang pertama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang sistem koloid. Yang kedua, jenis-jenis koloid. Yang ketiga, sifat-sifat koloid. Yang keempat, metode pembuatan koloid. Sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi atau campuran kasar. Contohnya seperti larutan gula dengan ukuran partikel zat terlarut sebesar lebih dari 1 nanometer. Yang kedua adalah susu dengan ukuran partikel zat terlarut antara 1 nanometer sampai 0,5 mikrometer. Yang ketiga adalah suspensi atau air dan pasir dengan ukuran partikel zat pelarut lebih dari 0,5 mikrometer. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis koloid. Yang pertama, fase terdispersinya adalah gas, medium pendispersinya cair, nama koloidnya busa atau buih, contohnya buih sabun, krim dan krim kocok. Yang kedua, fase terdispersinya adalah gas, medium pendispersinya adalah padat, nama koloidnya busa padat, contohnya batu apung dan karet busa. Yang ketiga, fase terdispersinya cair, medium pendispersinya adalah gas, nama koloidnya aerosol, contohnya awan dan kabut. Yang keempat, fase terdispersinya cair, medium pendispersinya cair, nama koloidnya adalah emulsi, contohnya susu dan santan. Yang kelima, fase terdispersinya adalah cair, medium pendispersinya padat, nama koloidnya emulsi padat, contohnya keju, mentega, dan mutiara. Yang selanjutnya, fase pendispersinya adalah padat, medium pendispersinya adalah gas, nama koloidnya aerosol padat, dan contohnya adalah asap dan debu. Selanjutnya, fase terdispersinya padat, medium pendispersinya cair, nama koloidnya sol, contohnya cat, kanji, dan tinta. Fase terdispersi yang berikutnya adalah padat, medium pendispersi berikutnya adalah padat, nama koloidnya sol padat, dan contohnya kaca berwarna dan panduan logam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat koloid. Koloid memiliki 6 sifat, yaitu yang pertama adalah efek tindal atau penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Jalannya sinar pada koloid dapat terlihat karena partikel koloid dapat menghamburkan sinar ke segala arah. Yang kedua, gerak Brown, yaitu gerak partikel koloid dalam medium pendispersi secara terus-menerus, membentuk arah zigzag yang disebabkan karena adanya tumbukan antara partikel zat terdispersi dan zat pendispersi. Gerak ini menyebabkan partikel koloid tidak memisah jika didiamkan. Selanjutnya, adsorpsi, yang menyebabkan partikel pada permukaan zat. Partikel koloid sol memiliki kemampuan untuk mengadopsi partikel pendispersi pada permukaannya. Sifat ini digunakan pada proses penjernihan air, pemutihan gula tebu, dan norit. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat koloid yang keempat, 5, dan 6. Yang keempat adalah elektroforesis, adalah gerak partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Yang kelima, dialisis, yaitu teknik pemisahan partikel koloid dengan ion-ion lain yang ukurannya lebih kecil melalui membran semipermeable. Yang keenam adalah koagulasi koloid, yaitu suatu keadaan di mana partikel-partikel koloid membentuk suatu gumpalan yang lebih besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pembuatan koloid. Metode kondensasi adalah metode di mana partikel-partikel kecil larutan sejati bergabung membentuk partikel-partikel berbentuk koloid. Metode ini dibagi atas beberapa cara, yaitu yang pertama, cara dekomposisi rangkap. Contohnya, Sol AS2S3 dibuat dengan gaya mengalirkan H2S dengan perlahan melalui larutan AS2O3 dingin sampai terbentuk Sol AS2S3 yang berwarna kuning terang.
Cara berikutnya yaitu reaksi hidrolisis. Hidrolisis adalah reaksi penambahan air pada suatu zat. Contohnya, Sol Fe (OH3) dapat dibuat dengan hidrolisis larutan FeCl3 dengan memanaskan larutan FeCl3 atau reaksi hidrolisis garam Fe di air mendidih. Yang berikutnya adalah metode kondensasi. Cara yang pertama adalah reaksi reduksi oksidasi. Redoks merupakan reaksi kimia di mana terjadi perubahan bilangan oksidasi pada unsurnya. Contohnya, sol emas atau sol Au dapat dibuat dengan larutan AuCl3 dalam produksi organik formaldehido HCOH. Cara yang kedua yaitu penggantian pelarut, yaitu di mana dengan mengganti medium pendispersi sehingga fasa terdispersi yang semula larut setelah diganti pelarutnya menjadi berukuran koloid. Contohnya, kalsium asetat yang sukar larut dalam etanol. Mula-mula dilarutkan terlebih dahulu dalam air, kemudian baru ditambahkan etanol, maka terjadi kondensasi dan terbentuk koloid kalsium asetat. Selanjutnya, metode dispersi. Metode dispersi ini melibatkan pemecahan partikel-partikel kasar menjadi berukuran koloid yang kemudian akan didispersikan dalam medium pendispersinya. Yang pertama, cara mekanik. Cara mekanik adalah penghalusan partikel-partikel zat padat dengan proses penggerusan untuk membentuk partikel-partikel berukuran koloid. Contohnya alat penggerus. Yang kedua adalah cara peptisasi, yaitu cara peptisasi adalah pembuatan koloid atau sistem koloid dari butiran kasar suatu endapan dengan bantuan zat besi pameptasi atau pemecah. Contohnya agar-agar dipeptisasi oleh air, karet, dan bensin.